Hat-trick dikit Ballon d'Or. Berarti Noni Madueke boleh Ballon d'Or. Berarti Cole Palmer boleh Ballon d'Or. Berarti Rafinha juga Ballon d'Or. Beratnya Menurut aku Can Madueke do it in the Champions League night? Oh enggak, soalnya enggak masuk Champions League. Tapi Ya Ken udah Rafinha. Apalagi? Can he win the Champions League with Barcelona this season? Dia. Vini already do it in the bigger stage. Final Dortmund juga tahun lalu. Udahlah. It's Vinier. Wah berat It's juga. Ini tahunnya Vinicius Junior. Lupa nggak boleh ini lupa. Maaf Agil. Gue tadinya tim Oh, ini. Lu bisa nyari video-video gue. Lu bisa cari video-video gue. Tebakan Ballon d'Or gue selalu Vinicius tadinya. Cuman setelah gue ngelihat dia di setelah hat-trick enggak? Setelah main di Copa, setelah gue ngelihat master timnya kayak gimana, gue ngerasa ada yang jauh lebih deserve nih, yaitu siapa? Lisandro Martinez. Apa? Lautaro. Oh Lautaro. Jadi lo. Lautaro. Gue juga tadinya Lautaro. Cuma setelah pikir-pikir kayaknya Vini sih. Vini. Enggak, sebenarnya Vini menurut gue salah satu pemain terbaik di dunia hari ini ya. Dengan ceritanya dia yang awalnya gagal, lalu bisa nebeng dulu di era terakhirnya Benzema dan ngebantuin sampai juara Champions League. Habis itu tahun lalu juara Champions League lagi, sekarang jadi pemain kunci. Even Mbappe pun nggak sepivotal dia menurut gue sekarang ya, at the moment ya. Declining Mbappe berarti? Enggak. Rasanya anak Madrid apa? Adaptasi. Nah. Tapi Mbappe itu sekarang 9 gol 2 assist loh. Ini orang-orang iya. Kan gue bilang gue gak ngejelekin sekarang. Ya tapi game semalam juga Mbappe yang bikin balik. Iya, gue juga setuju. Betul, gue setuju. Enggak, maksud gue yang membuat warna di dalam kehidupan kita ini fans-fansnya. Iya. Ngerti gak? Apa ya maksud gue fans-fansnya? Fans-fansnya nih apa bahasa Rim? Bahasanya hipokrit. Kenapa hipokrit? Nggak tahu. Mau bahasa yang lain. Oh begini. Kenapa gue bisa dibilang hipokrit? Iya. Karena jadi begini. Gimana? Kalau kita ngambil dulu, kita tarik nih. Kata hipokrit itu apa? Panjang. Hipokrit munafik. Iya, dari kamus gitu kan. Iya. Keluaran 1978. Udah. Skip. Kan gini. Kalau tadi argumen gue adalah kita atau gue pribadi lah, gue nggak mau klaim lu ya. Gue pribadi enak gitu sama Vini karena fans-fansnya, bukan karena Vininya, bukan karena timnya gitu kan. Apakah hal yang sama terjadi dengan Yamal dan Barkanya? Setuju. Sama. Setuju. Gue sekarang anak gue ke Barca ada lagi. Ada. Tadinya nggak ada, tadinya sempat hilang. Anak gue ke Barca tuh tadinya sempat hilang. Muncul lagi akhirnya, membara lagi. Karena yang pertama, ini kan kebetulan baru selesai tuh match Barca semalam kan. Match Barca semalam baru selesai dan saya bikin video juga kebetulan nih ya. Dan yang gue nggak demen, orang-orang nggak paham maksud gue apa. Video lo isinya apa? Video gue bilang Barca menang karena Munchen lagi jelek. Nah ini nggak bener nih. Sebelum kita mulai, tar dulu, jangan lupa subscribe, nyalain notification bellnya. Kita dikit lagi 100.000. Dan kalau kalian bantu kita 100.000, kita jamin nih. Bukan jamin sih, kita usahakan bikin konten UCL kayak gini kan. Sebelum dimulai, follow juga Bang Kedok_Arabian, Bang Basya juga @Arsenal Folks, Bang Papai nggak ada akun. Jangan kasih ngomong sampai habis, jadi cut di bagian situ. Oh gitu ya. Muncul jelek. Iya. Nah semalam 2 hari terakhir ada match-match UCL yang sangat seru ya. Ada tim-tim Inggris yang semua menang. Inggris menang semua ya. Arsenal menang 1-0, Villa menang, Liverpool menang 1-0 dari Leipzig, Villa juga menang. Ucuk bos. Villa menang ya? Menang lawan Bolonya. Ucuk bos. Oh iya, Villa 2-0 lawan Bolonya, City 5-0 lawan Spartak. Slavia Praha. Oh Praha. Enggak, Spartak Praha ya benar. Oh Spartak ya. Slavia Praha sebelumnya. Oh gitu. Bener. Iya. Kalau setelah waktu di bawah. Iya. Berarti Inggris babat abis ya kan. PSG masih pincang juga, seri lagi. Kesian nih PSG nih. Juventus kepleset kartu merah. Gue nggak nonton sih. Mungkin Pak lu kalau ada reviewnya boleh. Terus kita lihat juga ada 2 tim besar Giant daripada Spanyol, dua-duanya menang dramatis.
Madrid comeback dari Dortmund 5-2 dan Barcelona mempertahankan kemenangan 4-1 dari Bayern Munchen. Kita ke Barcelona Bayern dulu aja deh. Ini match yang gue nggak tahu ya, terakhir gue nonton match sekelas ini kapan. Ini Keren banget dua tim. terakhir tuh Madrid City yang Saking sering ya tuh Madrid City. Madrid Oh iya City kemarin semifinal ya, sebelum extra time. sebelum Madrid juara, yang Iya. Gvardiol long shot, Iya. Valverde long Iya. shot, iya Seru. Itu terakhir yang itu matchnya seru banget karena dua-duanya ngotot kan. Iya. Nah di match ini juga gue ngeliat hal yang sama. Nah sebentar gue Pai Dia mau tadi balik lagi. menurut lu gimana Pai? mau track kalimat track. Barca bisa menang karena Munchennya lagi jelek main. Tapi gue garis bawahin yang jelek bukan taktiknya, tapi individualnya lagi kurang. Dia apalagi defense-nya parah. Alphonso Davies mau diambil ke Madrid silahkan menurut gue. Madrid bahlul sampai ngambil Alphonso Davies. Alphonso Davies Nggak, coba ulang narasi depannya apa tadi? Barcelona menang Karena Munchen lagi jelek. semua tim juga begitu. Apapun case dalam sepak bola, yang menang pasti lebih bagus. Oh iya enggak kan gue menjelaskan. Oh menjelaskan. Iya, enggak, itu emang konsep simple. Pak. Itu emang konsep simple. Hah? Oh Mik. Itu emang konsep simple. Iya. Cuman menurut gua orang-orang tuh misperspektif. Seperti biasa attention span orang Indonesia udah hancur menurut gua. Terus Salah Terus? ngomong saya. jadi yang bikin Munchen jelek apaan? Yang bikin Munchen jelek adalah defense saya. Davis doang. Davis, Upamecano, itulah center back yang bapuk. sorry to say Neuer. Neuer juga ya nggak dalam form yang baik ya. Tapi maksud gue gini Rim, gue mau lu mengakui sesuatu dulu. Gue mau lu mengakui kalau Barcelona itu jenius. Iya, gua akui. Itu dulu. Bahkan di video gua akui. Enggak, orang narasi depannya Munchen menang karena Barcelona menang karena Munchen lagi jelek. Apa? Itu kan narasi lu mengarahkan kalau Barcelona nih quote unquote hoki. Kan gue jelasin. Hmm. Akhirnya gue jelasin. Barcelona, ya kan. Dia itu lebih klinis. Ya. Dan individual playernya Visualnya gila, Bos. itu bagus banget. Apalagi iya. gelandang-gelandangnya ampun Itu, gua. Swiss-Swiss. Inti gue tuh di Iya. situ. Tapi itu Passing-passingnya bener semewah. dong. Cuman kalau taktik wise, Vincent Kompany. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Loh, yang berani main highline siapa? Yang berani ngegigit langsung direct siapa? Itu kan taktik, Rim. Tapi lu lihat permainannya Munchen. Nggak, gue Permainan Munchen yang nggak bisa penetrasi dari tengah, akhirnya ke pinggir dan akhirnya nggak bisa memanfaatkan ruang. Kan gini ya, kalau kita ngomong main highline, artinya kan kita harus ngeksploitasi ruang yang di belakang itu segede gitu secepat mungkin kan. Kalau lu kelamaan, misalnya lu main dari pinggir, lu main wing play, bola di switch ke wing, dari wing baru cutback atau cross ke tengah lagi. Iya. Artinya kan ada 2 tahapan tuh. Nah di saat 2 tahapan itu berjalan, itu musuh udah bisa set lagi. Iya. Nangkap pak? Dan itu yang dilakukan sama Munchen. Munchen, Dan iya. itu yang dipuji sama Karim. Kan jadi gue bingung di mana main bagusnya. lihat controlling of the game. Individual dong. Control gamenya. Control gamenya lo lihat. Control gamenya itu dipegang sama Munchen. Kalau kata Mourinho dulu apa? Iya. Take the ball. Apa? You can keep the ball, I keep the 3 Orang points. ada ininya gila-gila Mourinho-nya ya. Lah? Berat. Bener dong. Ntar dia kasih- Argumen lo kontrol megang bola kan? Enggak, dia kontrol permainannya itu menurut gua apalagi especially on the first half. Mika Richard. Terus. Mika Richard. Udah terus. Fiorentina nih. Itu babak pertama permainannya tuh jauh lebih menurut gua dominannya tuh di Munchen. Cuma Barcelona they came to play dengan permainan pragmatis ya menurut gua. Permainan ya dengan fisiknya Hansi Flick menurut gua bikin pemainnya fisiknya sebagus itu sampai sprint. Pressingnya serem. Tipikal Ada- Jerman. Menurut lu gimana, Mat? Ya, menurut gua emang ini udah dilakuin sama Barcelona ya sepanjang musim gimana dia ngeksploitasi ruang di kadang-kadang tuh kalau lu lawan Barcelona yang gue lihat ya itu tuh lawan tuh dipaksa yang tadinya main defensif misal karena dia rotasi di kanan kirinya tuh bagus jadi kepaksa maju terus ada ruang untuk baik itu Yamal atau Rafinha atau bahkan Dani Olmo bisa masuk di antar dua lini defender itu dan itu yang selalu ngebikin lawan tuh keteteran di musim ini. Dia maksudnya mereka banyak bermain di posisi Iya. dari zona di tengah dan di
di kantong-kantong. Sebenarnya gak cuma tengah sih, kadang-kadang mereka tuh ngisolasi di satu sisi, tiba-tiba main switch ke sebelahnya, dan itu udah ready pemainnya, baik itu dari kiri ke kanan kiri, dan itu cukup disiplin untuk kayak wingbacknya misalkan yang naik Balde atau siapa, maka di kirinya dia nggak akan naik juga biasanya. Tapi kalau sebaliknya dia naik, yang ini nggak akan naik. Jadi benar-benar Hansi Flick selain tadi dibilang Karim ngebawa fisiknya juga bagus, tapi taktikalnya tuh juga menurut gua jalan banget. Apa Mat? Taktikalnya jalan. Lu menurut lu gimana Pak? Di luar kontrol permainannya Munchen. Iya, dan itu gue setuju, kontrol permainan gak klinis. Tapi lu bisa lihat lah di sini perbedaan pengalaman sebagai pelatih. Company dari Burnley ke Bayern Munchen, udah dengan filosofi bermainnya Bayern Munchen sebagai big team, control the game. Tapi Barcelona selalu, gue ngelihat di 2-3 golnya kemampuan first touch-nya Rafinha. Itu istimewa banget. Itu individual udah no complain ya. Iya, bukan masalah individual. Beberapa kali Kim Min-jae ketinggalan karena first touch. Iya. Kan biasanya first touch agak tinggi. Kayak Coman tuh sempat dapat, Gnabry sempat dapat, tapi first touch-nya Harry Kane. Maksudnya first touch yang bolanya langsung dibuang ke satu arah gitu. Di first touch mereka. Iya, di first touch maksudnya dipegang lengket di kaki. Iya. Apa first touch yang modelnya tuh langsung diarahin ke arah lari gitu. Enggak, first touch terima bola. Nerima langsung. Nerima bolanya. Iya. Kan kita bisa lihat. Ya bukan berarti jelek sih Munchen, tapi first touch mereka nggak sebagus. Ya, apalagi Gnabry first touch-nya lumayan. Gnabry ya, terus mental-mental Coman yang benar-benar di depan kotak kecilnya kiper, nerima bola tapi boleh lambung. Itu juga menurut gue ya salah satu kunci permainan Hansi Flick itu. Rafinha jadi porosnya mereka. Dan salah satu lagi umpannya Lamine Yamal benar-benar passingnya Yamal, passingnya Olmo, passingnya Pedri yang benar-benar switch, motong dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Itu Barcelona menang di situ. Kalau menurut gue Barcelona nggak tahu ya dari dulu ya, mereka punya pemain-pemain yang bisa, apa sih bahasanya dalam sepak bola, lu bisa turn, lu bisa main di ruang-ruang sempit, ya kan, dengan kontrol dribbling yang bagus, lu turn ngelewatin 2 orang, itu gelandangnya cebol-cebol loh, Pedri, Casado, dan semuanya bisa kayak gitu, semua bisa keluar dari pressure, di press 2 orang keluar dengan ngebalik badan apa, langsung passing panjangnya ngilang. Even Fermin juga bisa kayak gitu. Bisa. Wah, padahal gue kalau ngelihat formasi awalnya sih nggak mungkin nih menambah. Gue pernah dulu awal Grombol bikin konten tim terbaik menurut lu di dunia. MU. Enggak bias. Barcelona era Pep. Enggak, maksudnya klub terbaik menurut lu. Sepanjang deh. Klub terbaik terus apa menurut lu di dunia ini gitu? Real Madrid. Di Madrid atau Barcelona kan, waktu itu gue Barcelona. Kenapa ya? Karena ini La Masia-nya ini gila men. Ini gratisan punya loh. Parah sih. Siapa? Marc Casado. Itu yang cedera Marc Bernal sama bagusnya. Pedri, Kubarsi, Yamal. Gila bos. Serius deh. Casado buktiin kalau De Jong udah nggak apa-apa nggak main. De Jong kayak MU aja. Suruh bikin. Udah banyak yang bilang seperti itu. Iya. Tapi bukan enggak belum. Belum bisa lah. Emang lo berharap dia yang ke MU. Oh iya kalau gue ya. Oh fansnya. Emang lo kira fansnya nggak ngomong gitu? Kemarin gue nge-live isi begitu orang-orang. Bukan maksudnya. Ya udahlah. Artinya ini cahaya baru. Cahaya baru. Tinggal dirawat aja gitu. Cuman bukannya main Casado sama De Jong ya gitu. Bukan. Tapi menurut gue Pedri juga salah satu yang bikin Casado bersinar. Iyalah. Kan kalau De Jong lo sendiri gitu. Belum ada satu lagi si Gavi masih cedera. Enggak itu enggak. Ya maksudnya kan enggak, kita ngomong akademi graduate. Tapi Gavi sebagai destroyer top. Iyalah. Satu main yang gue kurang suka. Staminanya 20 dia pang kemana-mana lari tabrak. Iya. Gue kurang suka jujur sama dia. Ya tipenya lo gak suka. Itu kan ya taste subjektif. Dia gak ada main juga soalnya. Kan kita apa lagi. Menurut gue company itu menurut gue Bayern nih perlu pembelian pemain defensif belakang juga sih, karena sistemnya company ini menurut gue dia punya keberanian sama kayak Ainge-nya Spurs. Paham gak? Nah ini kontradiktif. Ainge dipuji-puji nggak? Kemarin Hansi Flick sebenarnya mirip-mirip sama Ainge. Iya, dari sisi keberanian, rock and roll, ya kan? Iya. Kalau Ainge puji-puji, kalau siapa Flick nggak, taktiknya kurang. Siapa? Anda? Company. Enggak, kok company sih? Flick dong. Barcelona kan? Enggak, gue bilang company itu enggak. Gue ke Barcelona dulu ya. Oh, ke Barcelona ya. Barcelona kemarin rock and roll sebenarnya. Kalau kita lihat kan, enggak kayak Barcelona banget sebenarnya. Iya. Mereka enggak mau pegang bola. Mereka mau
main tinggi, Direct. dapetin bola direct ya kan. Kalau Spurs dipuji sama dia. Gak Barcelona enggak. Jangan agenda itu jangan. Capek gue sama agenda itu. Nggak, gue bilang mainnya bagus, individualnya bagus. Cuman kalau misalnya ngomongin taktik di lapangan, gue lebih suka taktiknya Munchen. Apa taktiknya Munchen coba? Munchen Iya, dia kemarin. demen kontrol game. Iya, You Munchen. can keep the ball, I keep the 3 points. Gue ngerti, gue bilang iya, Barca menang, iya. Cuman harus diakuin. Berarti Ada- lo lebih suka permainan Chelsea atau Liverpool? apa? Lebih suka permainan Chelsea. Oh iya, Oh iya. gue benci permainan MU kan. Jadi Cuman itu. jelas lah. Kalau misalnya lo bilang individual playernya Barca semalam tuh they came to play semua. Iya. Di Munchen, Harry Kane first touch hancur tiba-tiba. Dan ini yang gue bilang, Harry Kane 2 tahun terakhir lo paksa dia jadi belakang, jelek, kasihan. Kesian stabilisasi. Karena gini, bukan karena kunci main kayak Harry Kane itu wingernya harus hidup. Paham nggak? Iya. Firmino di Liverpool nggak bakal dinotis kalau Mane sama salahnya nggak perform. Paham nggak? Iya. Jadi secara tidak langsung Firmino tuh ketolong mana yang masalah. Loh bukan. Dia yang akomodir. Akomodir. Benzema. Ya, Waktu dia di ngakomodir. BC itu dia harus turun ngakomodir dua wingernya. Akomodir. Harry Kane menurut gua profil yang lebih cocok buat stay di depan karena kemarin Olise, nah menurut gua tuh miskom. Olise dan Gnabry itu menurut gua miskom. Atau mungkin instructionnya company ya, yang satu disuruh invert, yang satu disuruh nge-wide untuk bola-bola umpan. Ya. Yang dimana di situ nggak ada yang ready buat ngambil bola umpannya sama Nah, sekali. Olise ya. Olise nih sebagai studi kasus aja. Olise itu tipenya kayak Sancho. Dia bukan kayak Gnabry. Iya kan gue bilang. Studi kasus aja. Apa? Jadi kalau ada winger yang profilnya kayak gitu bukan berarti bapuk. Nah gue gak bilang Olise bapuk. Berarti Sancho nggak bapuk kan? Apa? Sancho bapuk. Parah. Kan ini studi kasus. Sono lah. Berat juga. Kalau Sancho berat. Artinya Olise kan lebih ke playmaker kan. Cuman gue bingung kemarin dia banyak chance untuk ngalirin bola ke sisinya dia. Misalnya ada si siapa overlap ya, karena ada Guerrero gitu. Guerrero. Tapi dia lebih milih untuk switch ke Gnabry yang mana itu ngasih waktu untuk defense line-nya Barcelona untuk recover gitu. Itu yang menurut gue satu problem. Kedua, kenapa mainin Muller gitu loh? Musiala Iya. cedera. Di saat enggak. Musiala kurang fit maksudnya. Kurang fit. Makanya kenapa gue juga Di kaget saat di situ. lu main highline gitu, yang terbaik adalah lu main true pass atau lu penetrasi langsung. Nah, berarti mau nggak mau main dari tengah. Artinya lu butuh seorang Musiala gitu, penobrak di tengah. Ini malah Muller gitu loh. Dia menurut gue, ya gue sih nggak setuju sama lu kalau lu bilang company itu bagus taktik kayak gitu. Enggak, itu karena cedera. Menurut gue dia salah profiling gamenya, dia salah nebak gamenya kayak apa. Gue ngerti dia mainin Muller, menurut gue ngerti konsepnya. Dimana di saat mentok Muller tuh will find a way. Iya, karena dia fox in the box juga. Kalau gitu Maksudnya ya, bisa nyari Iya, celah di bawah. kalau kita ngomongin soalnya IQ footballnya tinggi banget nih orang. Cuman lo paksa dia dari menit pertama itu salah di situ. Menurut gue di saat menit 60-70 dengan skor misalnya 1 sama, Baru dengan main. skor ini Muller main, itu gol menurut gue. Nah, tadi balik ke kalau mentok. Nah, balik lagi gue bilang company ini kan mirip-mirip Ange ketika dia kan main rock and roll juga. Maksudnya kalau Barca rock and roll tuh sebenarnya ya, karena emang Hansi Flick juga pelatih yang bagus, ini main di kandang otomatis approach-nya bakal rock and roll juga. Tapi kalau kita ngomongin company ini tipikal yang lu main di mana aja pasti lu akan bermain attacking, nyerang dan nggak ada ngakomodir untuk defensifnya gitu loh. Babak kedua tapi sempat defensif kan. Nah ya itu momen in the game. momen aja. Iya, Ini kalau secara lihat garis besar ya lu aja, kalau lihat garis Spurs besar. juga pas lawan Brighton ada momen defensifnya. Maksudnya tapi approach in the game-nya itu dia main rock and roll juga, attacking sama kayak Ainge. Jadi itu perlu ketika lo main seperti itu lu perlu individual yang emang selalu to the point terus, on form terus. Gak bisa miss sedikit. Nggak bisa miss sedikit gitu loh, karena dia bukan tipikal yang taktikal yang gimana kayak Mourinho, Conte apa segala macam, bukan, tapi tipikal yang emang ya kayak gitulah. Nah di weekend kita tahu nih akan ada El Clasico pertama musim ini ya. Iya. Leg 1 bermain di kandangnya di Bernabeu ya, di Bernabeu. Mewah banget. Nah kita ngeliat juga Madrid baru saja comeback yang dramatis. Bantai-bantai. Ya 5-2 dari 2-0 di satu babak ya, terjadi 5-2 ya. Iya, di babak kedua Ya, semua. 5 gol di babak kedua ya. Vini Junior 3 gol. Nah, dengan 2 tim yang on form ini lu megang mana? Di El Clasico? Madrid. Kenapa? Menurut gua dengan Barcelona bermain highline-nya seperti itu bisa dipenetrasi banget sama sisinya Real Madrid. Mbappe yang main di tengah ya?
Mbappe itu lebih ke sentral kan? Tapi Rodrigo nggak main. Kenapa? Kalau nggak salah Suspension Rodrigo nggak ya? ada, iya. Gue nggak tahu. Rodrigo sama satu lagi Vinicius, enggak. Carvajal, Siapa sih? Ada 2 orang nggak bisa main kalau nggak salah di Klasiko nih. Inaki Pena. Barcelona Courtois nggak bisa. Cedera. Rodrigo sama Courtois. Lunin lawan Sesni apa Lunin lawan Inaki Pena nih? Oke, dia udah Naki Pena lah. Sesni kenapa nggak main sih? Sesni itu buat bantu aja. Dia kiper ketiga jatuhnya. Enggak, bukan ini ya? masih rehabilitasi ke belakang ngerokok. Medicalnya belum sembuh. Nggak apa-apa, gue suka tuh main kayak gitu, gue suka. Ke belakang ngerokok. Asik. Nah, lu lebih megang mana? Dan kenapa? Real Madrid lah, Kenapa? Bernabeu, bos. Bernabeu. Udah Gitu ya? Ancelotti Satu- ini Tapi Satu pelatih yang- babak. Tapi gini loh, untuk kita ngomongin El Clasico ya. Untuk El Clasico sebenarnya Camp Nou Bernabeu tuh nggak terlalu relevan. Iya, setuju tuh. Itu di zaman Enggak. ini. Enggak, Kalau di zaman sekarang Dua terakhir tahun ini lalu juga Bahkan Xavi lawan Ancelotti Iya aja tuh. pernah iya, ngebantai menang di Bernabeu. Tapi- Di El Clasico tuh kandang nggak terlalu ngaruh. ya memang sih. Itu pride juga sih. Cuman Bernabeu kayak punya magisnya yang sekarang. Ya 5 gol babak satu babak itu bukan ya di lain mentalnya pemain Madrid yang udah kayak Ancelotti menurut gue top, dia bisa nahan Vasquez. Vasquez itu dia cuma menang dari semua pemain, cuma menang mental. Yeah. Mentalnya juara banget. Dia tahu harus ngapain. Jadi menurut gue ya game tetap akan 60% di Real Madrid. Pak, lo inget eranya Madrid 2022, Benzema terakhir kapten Iya. yang comeback di Champions League. Itu Barcelona kan lagi dia jelek ya. Barcelona lagi jelek. Barcelona juara itu kan? Enggak, Madrid yang juara. Madrid yang juara, Barcelona peringkat 2. Dan poinnya ada jauh, 13 bedanya. Jadi Madrid lagi megang banget tuh. Iya. Jadi megang di Liga, megang di Champions League. Barcelonanya kalau lo mau tahu, Barcelona eranya Aubameyang, Adama Traore, Jauh. terus Ferran Torres, ya kan? Jauh. Lo tau dibantai 4-0 Di Bernabeu. di Bernabeu. Nah, Jadi maksud gue kadang tuh Kadang, iya untuk sih. El Clasico ini dogfight. Ini udah Udah- sebuah pertandingan yang isinya harga diri harga aja, diri, udah udah nggak ngaruh. Nggak ada lagi. urusan. Sebenarnya ini sama kayak derby apapun ya, bahkan di Liga Inggris juga gitu loh. Kalau kita ngomongin udah derby itu league performance itu out of the form gitu loh, out of discussion gitu loh. Iya, iya. Jadi pasti pemain akan turn up, dia akan ngeluarin kemampuan 100% ya, meskipun Betul. di sebelumnya lagi jelek atau gimana. Iya. Dan asyiknya ini adalah dulunya lagi bagus gitu. Jadi kita menurut gua ini bakal jadi harusnya ya idealnya jadi salah satu El Clasico yang baik lagi gitu, yang ingetin kita sama era-era zaman dulu. Guardiola bukan Guardiola sih, Messi, Ronaldo lah. Mungkin walaupun nggak bakal seprestigious itu, tapi mungkin dari sisi Ya, permainan permainan dulu tuh bukan bakal- hanya kualitas tuh zaman itu. iya. Ada drama. Ada drama. Dan gua ngeliat gue nggak tahu nih ini- sekarang nih. Coba teman-teman yang pecinta La Liga, ada dramanya nggak gitu sekarang? please ada dong. Kayak belum. Sekarang Iya, ini iya. mungkin belum, tapi bisa jadi ada juga. Sekarang kita lihat di Madrid ada orang-orang yang agresif dan provokatif kayak Rudiger. Rudiger ya. Di Barca ada kayak Araujo yang mungkin bisa Main kayak gitu. tuh Araujo. Ya nggak tahu sih kalau main apa enggak ya. Tapi maksudnya Kayaknya lama gue nggak denger dia main. ya pokoknya dia Sekarang ada Araujo-nya beda lagi. Oh, siapa? Itu yang udah di Bournemouth itu. Bek kanan. Sekarang di Barcelona Julian Araujo. itu di Iya, Bournemouth. ada itu di kemarin, Bournemouth. kemarin ngalahin tim saya itu. Dia ngalahin tim saya itu Araujo itu. Orang Meksiko. Jadi gue ngerasa bisa jadi ada tensi sih, karena apalagi dua-duanya juga lagi di perform terbaiknya. Mungkin dari kemarin nggak ada tensi karena selalu ada yang lebih dominan di liga itu di musim itu gitu. Paham nggak? Nah, kali Tapi ini nih enggak bener-bener 50-50 nih. 50-50. Enggak lah. Musim lalu juga enggak 50-50. Ya 50-50. Enggak, Pak. Makanya enggak bisa menang banyak kan? 2-1, 2-1. 4-1. Tapi kalau ngomongin Babak animo, keduanya kan. Leg 4-1. keduanya, leg pertama kan 2-1 yang leg pertama Leg 4-1. di La Liga leg pertama 3-2. nih ya, di leg pertama 2-1 di kandang Barcelona, leg kedua Bellingham itu. 3-2 di Iya. kandang Madrid. Iya, Menang maksud gue 4-1 yang mana? Pas satu di Super Eropa, Oh. Super Espanya. Super Espanya ya. Super Iya, Soccer. jadi menurut gue belum ada tensi-tensi kayak zaman dulunya. Cuma ada tensi sebagai tim Spanyol sama tim Cataluna. Itu yang selalu ada di tensinya El Clasico. Cuman kalau yang zaman itu kan di luar lapangannya ada drama GOAT antara Messi sama CR, pelatihnya antara Guardiola Mourinho, terus pemain-pemainnya yang di timnas Spanyolnya bersaing yang kayak Casillas kapten, ntar Ramos kaptennya, ntar bisa
Ketika Casillas nggak ada Puyol. Maksudnya Apa tuh? Apa tuh? Gue selalu seneng. Rama. drama-drama kayak gitu tuh yang dibawa ke Asik. lapangan sama El Clasico. PP. Nah, di tahun ini belum ada. Jujur gue udah lama tuh kayak nggak excited sama El Clasico ya, tapi kayaknya minggu ini sih wajib Enggak, tapi El gue wajib lumayan setuju sama Baca. Kenapa? nonton. Karena era Xavi itu at least dari sentimen fans ya, Iya, itu nggak memberikan kepedean. dia ngerasa inferior sama Madrid. Iya, ngerasa Iya. lebih kerdil. Iya. Sekarang itu kayaknya, lagi yuk, keluar semua nih. gue udah Lagi siap pede. juga. Ayo. Sekarang Iya. nantangin. Iya. Konsepnya sekarang nantangin. Terus drama Vini sama Yamal juga bakal naik tuh. Siapa yang better nanti? Bakal naik Capek tuh. kalau yang Loh, langsung dibawa tapi sekarang. nggak fair bukan, sih, maksudnya nggak fair. itu akan dibawa ke depan El Clasico naik. Siapa yang lebih bagus gitu sebagai Rafinya winger. Vini. Coba best player in each team. Terus siapa? Di Barcelona siapa? Di Madrid siapa? Madrid Vini. Madrid Vini pasti. Nah. Di Barcelona. Sebetulnya kalau gue Rodrigo nggak main. Rodrigo itu yang salah satu yang ngamatin Madrid kemarin. Iya, tapi Yang nggak- bikin bola tapi nggak nggak- out. Tapi nggak best player in the team. Bukan best player tapi big game. Hmm. Dia selalu muncul, Iya. selalu show di big game gitu loh. Bukan big game yang gimana ya? Big game yang nentuin Madrid akan hidup atau enggak gitu loh. Selalu Rodrigo. Jude. Ya cuma kalau best Apa? best- Apa? Hey. Ulang? Jude? Bibirnya? Enggak. Gue cuma nanya ngobrol Jude. Tapi Jude lagi latihan finishing kan di komennya bilang. Dia kan ngepost Kan dia bagus ini. tomorrow Finishingnya shooting bagus ini. tomorrow Iya. shooting practice katanya. Tapi kemarin tiangnya gila sih. Itu sial sih. Iya sial. Habis Rodrigo tiang di tiang Iya. juga. Chelsea. Nah, lu siapa? Tomorrow Vini, shooting Barcelona, practice. Vini, Madrid, Vini, Barcelona. Gua rapinya sih. Inaki P6. Enggak, Nggak. serius. Pedri. 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 Kenapa? Bowler. Bowler banget. Dibanding Gavi gue cintanya lebih ke Pedri. Iyalah beda. Iya. Pedri maestro kan. Pedri menurut gua midfieldnya ada Pedri, nggak butuh Dani Olmo. Akhirnya terbukti kemarin pas lawan Munchen, Dani Olmo baru main menit berapa, dan itu pun ya maksudnya Pedri jauh lebih ngontrol menurut gua. Dengan adanya Pedri, midfieldnya Madrid bakal kesusahan banget, itu pasti. Cuman problematikanya adalah saya tetap dukung Madrid di match. Di match yang Madrid pasti- Vini, ini Pedri. Pedri, ya menurut gua. Kalau gue Vini yang rapinya, menurut gue ya Yamal pasti dapat kreditnya banyak ya, tapi Rafinya musim ini menurut gue sangat improve banget dibandingkan musim lalu. Under Xavi selalu jadi tumpuannya Hansi Flick, bagus banget performnya, konsisten tiap match. Yang gue tahu, correct me if I'm wrong. Benar. Tapi ya yang gue baca-baca dan gue ini itu konsisten banget gitu loh tiap Bener. match. Iya, porosnya di Rafinha. Jadi Jadi kapten sekarang. iya, jadi menurut gue Gua kaget. Rafinha Itu kaget gitu. banget Kayak- demi Allah match kemarin gue kagetnya Iya, parah. pemain lah masih semua yang lainnya. Iya. Boy Cuma from ada Leeds. Lewandowski itu dia problem gue tuh ada Lewandowski, ada Mungkin Kunde. salah satu pintar Hansi Flick kali. Iya, makanya Dia mau gua jadi hebat. Rafinha poros plus kapten buat jadi lo jangan aneh deh, jangan konyol hidup lo. Dan menurut gue ini off topic dikit ya. Bulu matanya Basya bagus. Perhatiin gak sih? Oh, bagus. Lentik. Tadi gue merhatiin pas dia ngoceh. Bulu matanya bagus, Ini Masya kan Allah. ngebuat Masya Allah, tabarakallah. enggak, Iya. ya, Masya Yang Allah. buat biasa bulu mata dia. Oh, iya, iya. Kalau lu Pai siapa? Gue. Hah. Iya udahlah. Gue sama Vini. Vini sama Rafinha lah. Apa yang lo? Rafinha lah. Pedri. Udahlah Pedri. Besok cedera lagi fix. Tapi gue setuju sama dia. Apa? Rafinha itu kan jatuhnya masih form. Kalau Pedri kelas. Gue setuju sama dia. Pedri kelas mau cedera, apa mau sih? apa tiap main bagus. Pedri Iya, Pedri dari dia emang- muncul ke sepak Iya, memang bola sih. ini sampai sekarang. Dari Ya, kita jadi ngomongin musim ini kan apa overall? Enggak, maksud gue best playernya menurut lu siapa? Ya kalau season ini ya menurut gue Nggak Rafinha. apa-apa. Iya, Ya, kalau pendapat iya, pribadi. iya, pribadi. Santai enggak apa-apa di Pedri. Semua orang bebas beropini. Menurut gue opini Iya. orang salah aja. Cuma kalau Pedri bisa digantiin gitu. Pedri bisa digantiin, ada Olmo, ada Targavi Rafinha? bisa hidup. Beda lah, beda. Rafinha coba gantiin Ferran Torres. Iya. Berat. Iya, itu berat. bubar hidup Itu lo. berat, itu berat. Ferran Torres berat. Bukan untuk gameplaynya Hansi Flick sekarang Rafinha. Iya, Rafinha. Pedri juga lah. Iya semua 11 pemain semua. Nah, tapi ya yang gue suka dari Barca sekarang 11-11-nya penting. Nggak ada yang numpang doang. Oh, oh. Nah, biasanya kan ada aja yang numpang 1-2 tuh biasanya ada. Misalnya nggak. Ini kayak dulu Ferran Torres. Ferran Torres tumpang dulu. Kemana kayak begitu lah. Masa ada aja main-main numpang nih. Ya Ferran Ja- Torres nggak selalu jauh. numpang. Jo- Joe Nggak jago-jago Felix. banget, iya. Contoh kayak misalnya Sancho. Nggak, contoh. Lo Misalnya ada masalah sih Mas Anjo? banyak. Maksudnya itu. Dan sekarang gue ngeliat Barcelona adalah pemain-pemainnya pada 11-11 lagi pada bagus.
individualnya lagi on form semua. Cuman Madrid mentalnya ada perbedaan menurut gue. Perbedaan mental. Yang satu mental, wis tahun ini kita comeback. Yang Madrid mentalnya kita tuh champion. Ya, susah emang. Bedanya tuh di situ. Mentalnya Madrid itu adalah mental gue nih champion. Ancelotti kayak punya iya. Biasanya banyak kehancuran dalam dunia itu karena over PD. Nggak over PD. Beda. Over PD tuh kita malah champion, kan? takutnya over PD di Barcelona. Over PD di Barcelona. Lagi, wah, gue lagi jago-jagonya nih. Kalau Madrid ngerasa kita ini harus menang. Kita ini champion. Kita harus nunjukin. Baik lagi gue setuju kalau kita ngomongin tim terpunya mental sedunia ya Real Madrid, terutama di Champions League di Dan big MU. stage. Tapi kalau udah masuk El Clasico menurut gue mentalnya mereka sama aja 50-50. 50-50. Kak, Enggak lah. Musim lalu lihat dong, Mat. El Clasico. Gila, ya musim lalu kan Gila. balik lagi ke argumen Quality tadi. timnya. Balik kualitas lagi timnya. menurut gua performance ya sebagus performance Xavi nggak sebagus Hansi Flick Ya sekarang. bukan, maksudnya di luar Xavi sama ininya ya. Cuman timnya itu ngelawan. Iya. Madrid tuh ngoyo Ketika menangnya. kita lo di posisi yang sama-sama lagi bagus, Ya, maka menurut 50-50. saat El Clasico ya 50-50. Kalau kita ngomongin Champions League ya Madrid. Iya, Udah iya, pasti maksud gue gitu loh. Tapi kita ngomongin El Clasico ya ketika 50-50 di itu musim ini 50-50. ketika permainan intens 50-50 ujung-ujungnya yang mental yang bakal main di situ. Iya menurut Iya, Basya menurut gua, mentalnya 50-50, 50-50. selalu 50-50 mentalnya. Iya. Cuma membedakan selama ini tuh kualitas personil Iya. sama timnya. Nah sekarang kebetulan personil sama timnya 50-50, mentalnya udah pasti 50-50 juga. Karena lu juga harus ingat Hansi Flick ini memang dia nggak punya pengalaman segede Ancelotti, tapi dari karir yang dia udah lakuin di Munchen ya di Jerman dia gagal, tapi di Munchen dia itu emang ya mental juara juga. Iya, memang iya. Dari kalau ngomongin konteks di rasio jumlah tahun yang dia lakuin gitu loh. Gitu loh. Jadi menurut gue juga itu juga ngebawa something ke Barcelona juga sosok Hansi Flick ini gitu. Iya. Gitu loh. Ya gue setuju. Kalau itu gue setuju. Oh. Cuman di satu sisi, lo kalau nonton Madrid, lo kalau nonton Real Madrid main nih, Jude nih tengil, Vinicius nih tengil. Dia ngelewatin pemain langsung begini. Iya, Ada, mentalnya ada. gila. Gue bilang ini mental nih tim parah. Dan Mbappe datang untuk menunjukkan gue nih masuk ke tim juara. Gimana pun caranya mental juara gue tuh udah harus ada duluan. Dan dia punya lah Dan Mbak. dia punya, itu dia. Tapi lo ngerasa nggak beda ya Mbappe setelah di Madrid hilang? Ada. Sok-sokannya tuh hilang. Iya, dia ngerasa Ngerasa Dia setara. ngerasa kalau lo Ada bintang lain gitu. iya kayak sekarang nih kayak 5-2 kemarin. Hilang, lo tuh Mbappe siapa? Siapa Mbappe? Lu tau, Iya. lu- Semua mata di Vini gitu. Lu kayak ada video yang apa Mbappe. belakangnya dia tuh Rodrigo. Rodrigo. Terus dia kan kayak selebrasi comeback kan, terus Rodrigo kayak Rodrigo ketawa kayak seolah-olah tuh dia mau ngomong akhirnya ngerasain kan Iya. Real Madrid magisnya gimana. Rodrigo kayak biasa aja. Bang. Biasa aja udah Iya, sering kita iya. udah sering. Enggak, Rodrigo kan begitu. Tapi gue ngerasa dia juga Kalem, inferior tapi sama 2 Vini gol sih. on Gue ngerasa City. dia tuh kayak aduh gue kayak belum bisa ngegeser Vini. Siapa Mbappe? Ya gue ngerasa. Cuma Nggak kalau- bisa kalau misalnya lah. ngomong akhirnya dia masuk ke tim yang timnya bagus-bagus pemainnya, dia dulu udah ngerasain ada Messi, ada Neymar di timnya. Ada Messi, ada Neymar di timnya. Tapi nggak ada challenge-nya. Messi sama Neymar, tapi PSG-nya itu kalah sama Mbappe-nya sendiri. Iya. Oh iya, itu kan Ini karena- masuk ke Madrid yang masih ada Vini, masih ada hatta even fansnya aja tuh siapa Mbappe? Mbappe Iya. cuma datang baru, anak baru, masih ada Vini, masih ada Rodrigo, masih ada Bellingham. Bedanya gini Rim, gue setuju katanya Henry ya. Kalau lu ngomongin di PSG, walaupun Messi Neymar datang, tapi tim itu build around Mbappe. Iya. Ya. Tapi kalau lu ngomongin Vini setelah Benzema keluar, tim ini timnya Vini. Timnya Vini. Setuju gue. Jadi walaupun nama Gitu lo loh. sebesar apapun belum bisa ngubah itu di Madrid. Iya. Mungkin kalau bukan Madrid bisa Mbappe sebagai pusatnya. Tapi menurut gua give his flower ya Rodrigo dan Valverde. Iya, itu jelas. Itu masih Itu dua orang yang menurut Itu gua. harus dikasih apresiasi ya. Nah, jangan lupa guys nonton El Clasico jam 2 pagi hari Minggu. Jadi malam mingguannya bisa El Clasico nih. Jadi nggak ngeganggu hari Senin. Oke. Lagi-lagi malam minggu bola. Kita ke Q&A kali ya. Ada banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di kolom komen. Gue mau bacain salah satu. Yang pertama dari Trisno Sutrisno 1992. Pertanyaannya sangat bagus ya. Tolong dijawab ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah midfield sama CDM apa bedanya? Midfield sama CDM apa bedanya? Seriusan? Hah? Seriusan gak sih? Ya, pertanyaannya seperti ini. CDM adalah part dari midfield. Midfield itu terdiri dari Kasih tahu CDM, CM, CAM, CAM, RM, LCM, Salah. LCM. Salah. Kalau ngomongin role, Salah. ya kan? Salah. Oh, salah. Iya, midfield itu adalah zona.
CDM itu adalah posisi. Midfielder Nah iya apa midfield? itu maksudnya Midfield. itu Oh, maksudnya midfield. itu Mungkin maksudnya Kalau midfielder iya Maksudnya- benar. maksudnya apa Ini sih? midfield doang, midfield. Jadi gini ya, guys ya. Kalau midfielder benar. Lapangan bola nih ada satu lapangan dibagi 3. Iya, kan? tag midfield defense. Ada defense zone, midfield zone, atau apa ya? Forward. Apa ya? Forward attacking zone. attacking Iya, Attack zone. forward Attack zone. lah ya. Iya. Jadi kalau midfield itu yang di tengah. Kalau Itu time zone? zone. Itu zona tuh. Itu zona tuh ya. Area ya, area. Yang main di situ posisi di situ dibilangnya midfielder ya. Ya, Jadi berarti tadi midfield saya tambah definisi er midfielder. ya. Oke, saya Yang main di dijawab situ namanya midfielder. Nah, midfielder ini posisinya ada 3 biasanya secara general posisinya. Ada yang paling belakang CDM. dia CDM, Hmm. yang tengah biasanya CM, yang depan biasanya CAM. Dari Yang itu gimana lanjutnya? CDM itu tuh CDM CM juga banyak role-nya itu. Itu role nanti Itu itu role. role. Ini posisi ya kan. Iya. CDM tuh D-nya defensif. Iya. Kalau CM nggak ada Iya, defensif atau ofensifnya, lebih Dua-duanya dapat. lebih fleksibel ya, bisa transisi. maju bisa mundur. Kalau CAM biasanya di depan. Siapa contoh? Kita ke CDM ya. Siapa contoh CDM teman-teman? 1 Bruno Gimares. bisa. Enggak, Rodri. Rodri, Kamavinga, Kamavinga. Busquets, Makelele, Basmati. Pirlo. Rice. Pirlo, Scholes. Nah, kalau Roy CM Keane. Roy Keane tuh lebih Iya. lagi. Kalau Mungkin CM CM. itu lebih fleksibel, biasanya mainin Nah, peran. Gimares. CM tuh biasanya mainin peran box to box biasanya. CM yang terkenal ya biasanya Iniesta, Iniesta. Pogba, Pogba Bernardo Modric. Silva. Terus CM. Frank Lampard. Ya Frank bisa Lampard. siapapun sebetulnya bisa Bisa ngisi. siapapun. Iya. Dani Olmo CHM. Hmm. CM. Modric. Mm-mm. Modric. Nah, kalau CAM Odegaard. itu KDB. KDB. ya, Ya pemain yang bantu. Iya. Palmer Remeki. di Palmer. Sepertiga depan. Mm-mm. Xavi Simon. ya bisa. Xavi Simon bagus. Iya, terus Soboslai. Barcola. Barcola Winger, winger. winger. Barcola winger. Iya. Barcola winger. Saya harus di stopin sama. Nah, itu ya jawabannya ya. Jadi, Jadi midfield itu zona, Oke. kalau CDM itu posisi gitu. Belum peran-peran lagi ya. Mm. Perannya banyak Banyak. lagi. Oh, banyak banget. Parah itu. Iya. CDM ada halfback. Mm-mm. Ada Regista. Ball winning. Oh, ini anak-anak FM ini. Iya. Ini. Track-trackista. Iya. Trekista. CAM. 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 Heeh. Punya Totti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @rins channel 6569. Kenapa Grombol nggak ada live reaction? Produser jawab. Kenapa nggak ada live reaction? Karim nggak mau katanya. Karim dia nggak mau. Karim maunya di tempat lain ya. Live break-nya. Itu mah Ali. Wah. Oh, saya kena juga. Enggak, Kalau belum yang mau ada. sponsor Belum, me. bukan enggak ada, belum ada. Ini lagi dibangun stationnya buat live reaction. Ya, paling cepet Besok. minggu ini kita usahakan. Ya. Ya, Jadi ke live depan reaction ada. itu guys, untuk bikin video kayak sekarang nih, namanya tapping kan. Jadi kita syuting, abis kita syuting, diedit, abis itu diupload. Nah, kalau live reaction itu butuh peralatan lain, infrastruktur lain gitu, supaya gimana caranya kamera 2 bisa jalan, bisa masukin aset, ya kan? Pasti kalau mau live reaction kan ada asetnya tuh, ada aset detik, ada aset logo klubnya atau iklan atau apa kan. Nah, itu butuh infrastruktur tuh, peralatan dan software biasanya. Nah, itu yang lagi dibangun sekarang karena ya pelan-pelan lah kan. Prioritasnya banyak nih gitu. Jadi tapi target kita di apa nih? Liverpool Arsenal, Arsenal, kita mau push benar-benar bisa di Liverpool Arsenal hari Minggu besok. Kalaupun belum, kita wajib banget udah di MU Chelsea. MU Chelsea minggu depan lagi gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ada @rapliansyah9599. Ini buat Basya. Basya umur berapa sih? Terserah lu atau apa enggak? Kalau nama Anda cewek, anu saya jawab. Anda cowok ngapain nanya umur saya? Tulisan cewek. Iya. Ngapain Terus nanya cewek, umur terus saya? Kalau nonton film Itu fitnah. Itu fitnah. Enggak fitnah. Itu Gue fitnah. saksi, gue saksi. Karim, Enggak fitnah. Karim, ini ibu saya menonton Karim. Jadi jangan bawa narasi-narasi aneh Karim. dia harus nyari filmnya pembunuhan masih gitu. Ih, pembunuhan kan seru. Jadi mau dijawab apa enggak? Apa mau react aja? Cari aja. Kira-kira aja lah. Kira-kira aja. Kalau lihat dari ubannya bisa diukur tuh. Ya, umurnya ubannya berapa. kan saya tua nih. Tuh. Orang zaman-zaman pas proklamasi kan di lapangan tuh proklamasi. Itu hampir kena bola tuh.
hampir kena bola orang proklamasi, dia lagi main bola diusir ya. Mau ada proklamasi di lapangan ini. Udah hidup dia cuman gitu. Oh iya. Lagi lucu ya. Proklamasi. Apa sih Rim? Gua agak Tahu. random juga. Gue juga gak nemu. Gue ternyata gak nemu, maaf. Ntar gue revisi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @wahyu saputra strip NE9OV. Kalau timnas kenapa tidak ada kalau timnas kenapa tidak pernah ada Ole? Nah ini gue Nggak suka dia, nggak suka. Pertama ya guys, gue memang minim referensi bola lokal. Jadi gue nggak mau banyak ngomong di sesuatu yang gue nggak tahu. Begitu juga kenapa gue nggak banyak ngomongin let's say La Liga, Bundesliga gitu, karena ya gue minim gitu. Kalau gue paksain ngomong akhirnya ngawur gitu. Mau ngelucu juga nggak lucu, mau kardus juga kardusnya nggak jelas nanti gitu kan. Jadi itu pertama kenapa gue nggak ngonten Indonesia. Yang kedua, di bola itu gue ngerasa bola itu kan hiburan. Jadi kenapa makanya gue bikin gerombol, gue suka tuh banter-banteran, kata-kataan gitu. Nah gue ngerasa kayaknya Indonesia nih timnas ya itu terlalu sakral gitu. Jadi kalau gue terlalu jujur atau terlalu kasar ngomong, ntar pada sentimennya pada jelek gitu, terbaper. Misalnya gue bilang ini kan goblok tuh pemain. Nah coba tuh. Kalau kita boleh kan pemain MU kita gituin, pemain Chelsea kita gituin, pemain kan maksudnya bebas aja gitu kan. Kalau pemain Eropa kan, tapi kalau main timnas, nah gimana? Kemarin berani lu? Gak pernah. Oh enggak ya? Gak Pernah review ya? Coba Oh, gue bilang satu berani pemain kali. abis match review gitu ya, lah si A tuh tolol, harusnya nggak main. Coba gimana? Ya kan? Itulah yang bikin gue nggak mau lah, nanti dulu deh. Karena si Doli adek gue juga dia passionate banget di timnas, dia aktif ngurusin timnas, maksudnya ngikutin gitu. Terus juga lu juga deh, Gue kebetulan semua. Mau Basya Bundesliga, juga, La Papa Liga, juga, Liga. jadi anak-anak aja. Gua di bola Eropa aja gitu. Oke, ke next question ada @Muhammad Arifin strip M6U. By the way Karim orang mana ya bang? Orang mana? Gue juga nggak tahu. By the way Karim orang mana ya Ini bang? semua orang mana? Indonesia, Indonesia kan pasti. Indonesia. Kan ada daerah Indonesia. masing-masing. Indonesia, Malaysia, Bekasi, AE, nggak ada yang tahu juga Mimi. Nggak ada. Nggak ada yang tahu juga ya. Aneh, Nggak ada. lu aneh banget Rim anjir. Referensi lu mana sih? Lu lagi masih puasa? Apa? Masih Nggak, kalau puasa? ini sakit, jadi nggak puasa hari ini. Oh Oke. iya. Ini Madura bro. Indonesia turunan Arab, Yaman. asal ya Arab Yaman, asalnya Madura, Madura, lahir di Bogor. lahir Bogor. Iya, Wah, lahir Bogor. semua Iya. diambil sama Nyokap dia. Bondowoso. Iya, biasa. Dan gue banyak keluarga di Probolinggo, Banyak ya. Jember, Iya. banyak. Kita mampir. Orang Jawa Timur jadi lo ya. Jawa Timur, Madura. gue Jawa Timur lah. Iya. Hmm. Engkau bisa caca Madura, gue bisa kuning. Iya, mon bentrong kok caca Madura. Gue cuma taunya bisa, beres, iya. beres. Beres dong. Beres, Iya. Lu bisa lu. Nggak bisa. Bisa bohong deh. Dia Area- kampungnya Madura, Bondowoso juga bahasanya Madura. Ini buat semua yang viewers ini bertiga gak ada yang ngerti. Area kepi colon nggak pate kepi, oke? Ini ngomong kasar guys. Iya. Cangkemmu Dia jaga, ngomong, cangkemmu Area jaga. Semua di sini mulutnya kayak anjing. Enggak, gue tahu ini apa. Aduh, dulu sering dipakai tuh bahasa Madura. Jangan. Mitalib. Jangan, bahaya itu. Oh, bahaya. Itu dibunuh di tempat lo. Jangan. Oke, lanjut next question. Udah jawab tadi ya, Bang Karim orang mana? @Muhammad Mubarok 8426. Kenapa nggak bahas UCL bang? Tadi bahas. Tapi kita berusaha sih tiap minggu. Cuma ya itu kalau nge-review matchnya mungkin bisa ya, karena kita nonton juga kan. Cuma kadang tuh kondisi tim itu kan terkait sama liganya. Nah itu yang kadang tuh kita harus lebih dalam lagi tuh, misalnya kok misalnya contoh kok Barcelona memainkan cara permainan kayak tadi, terus dia kok nggak dimainin, ada apa di liga, itu kan juga ada kaitannya sebenarnya kan. Nah itu yang masih kurang sebenarnya. Dan Liga Champions juga kebanyakan game berat sebelah. Jadi nggak terlalu menarik untuk dibahas Ya, juga. Iya, kalau gue sih kebetulan gue nonton semuanya ya guys ya. Mulai La Liga, Bundes, Ligue gitu. Riong with croissant. Croissant, soufflé le Paris. Si. Ya Spanyol. Nah tapi kalau pertandingannya gede kayak kemarin kita gas gitu. Tapi kalau misalnya City lawan Bratislava, nah ini mah apa aja deh. Gitu. Apa Rim, Bayern Barca berat sebelah? Apa? Bayern Barca berat sebelah katanya. Gue berat banget badan gue, parah. Next question dari @Farid Sahrul 6302. Kenapa Spurs susah juara? Terkutuk. Gue nggak tahu ya, mungkin waktu ini tim dibikin dulu ya, mungkin
ada mungkin dia pembebasan tanah terus Iya. ngambil rumah orang. Iya. Karena disumpahin. sepanjang hidupnya tuh ini klub ini iri dengki. Nah, Ya kan. Arsenal dari South London pindah ke North London, terus tiba-tiba ada stasiun namanya lah stasiun bukan Arsenal. kalau North itu London iri dengki dia yang problem. Itu Iya. iri enggak Enggak, ya iri iya itu dengki. rumah orang lo, Iya, tempat iri orang. dengki. Lo kan nggak punya tempat, lu dari Bisa London mana? forever ya. Selatan. Hah? Ya udah, Ya balik lah. Balik ke Lo sana. ngapain ke tempat orang? Ya emang kenapa? Hah? Ya emang orang nggak boleh pindah rumah. Rumah lu di mana? Iya. Habisnya pindah kemana? Masa nggak boleh pindah rumah? Ya boleh, tapi gue nggak klaim we are atau gue adalah kepala daripada daerah itu, nggak Loh, pernah enggak, gue kita klaim kan kayak gitu. ngomong North London is Oke. red, it's pure based on achievement, merit. Kalau North Bu- London Forever lagu siapa? Hah? Lagu Achievementnya kita. curang juga, adu-adu achievementnya sama Spurs. Spurs. Curang juga. Itu Ayo, dia. adu itu achievement sama biru. Itu iri Ayo. dengki Ayo. makanya mereka. Cuman sama merah. Oh, Apa? ujung. MU. Makanya itu mereka Lagi. iri dengki. Jadi mereka ngerasa aduh kok ada orangnya pindah habis itu lebih dispesialkan. Terus achievementnya juga lebih bagus. Jadi hasad terus gitu. Jadi kayak gitulah. Makanya mereka nggak pernah juara. Ya, Shout out dong teman-teman fans Spurs di komen, tolong komen. Iya, shout Ada out loh fans kadang-kadang. Spurs. Nah. Hai. 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 Tapi permainan Spurs top. Ayo permainan Spurs tuh. Permainan Spurs selalu enak buat ditonton. Iya, keren. Next question ada @hanifa_nida372. Oh tahu nih gue. Woi, gue cewek juga nonton video kalian loh. Udah di follow Basya belum? Iya, ini Udah di follow Basya belum? Iya. Nah, ini udah ada Basya tuh. kamu follow Basya dulu, nanti Basya follow back. Narasinya Oke, begitu capek. Nggak, Jangan ini narasi gitu dong. dia ngomen gara-gara di video oleh ngomong penonton Grombol semua laki. Oh iya waktu itu. Dia mau buktiin kalau penonton Grombol tuh ada perempuannya. Iya. Kalau lo beneran penonton perempuan, IG gue Karim Nasar. KARIMNASAR. Oke, my DM is always open. 24/7 for you baby. Tapi di follow nggak kira-kira Basya? Pasti udah ada. Gua nggak tahu kak. Udah kalah langkah gue. Ya kalau lu taruh akun lu ya bisa jadi. Tapi kan lu nggak taruh akun lu apa jadi nggak tahu. Iya. Apa sih guys ya udah guys. Oke, next question Udah tua nih. Mas Jab 1325. Bayangin kalau Chelsea dipegang ETH yang sama-sama sedang berproses, mau dibawa kemana itu Chelsea? Gue didukung sama nih orang pasti. 2 Beras. juta %, 3 tahun mau kayak gitu. Gue nggak ngonten sih. Kalau Chelsea ganti ETH hancur banget pasti. Gue kalau di ini Maresca juga begitu gue. Hancur banget pasti. Nggak jujur, kita bayangin aja. Chelsea yang nggak punya tulang punggung, nggak punya identitas, pemainnya baru semua, dipegang sama ETH jadi apa? Coba kita bayangkan. Jadi Lu tahu Sri Sout- Mulat. Lu tahu Southampton? Pelawak. Nah, Ah jadi itu. Southampton yang mana nih? Zaman Mane, Zaman 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 Van ya. Dijk. tahun Iya. ini. zamannya Shawcross. Tahun ini. Oh nih Ten Hag ini songong banget ya dia ngomong. Lu tahu gak sih? Yang sama Jose Mourinho. Ya? Mourinho and I won a lot of trophies. Hey! Apa dia bilang? Mourinho and I won a lot of trophies. Nggak terus-terusan. Itu. Interview terus-terusan kayak gitu. Itu. Gue seneng banget baca, gue seneng Itu banget. disrespect banget Mourinho aja. ya. Enggak, bukan Disrespect disrespect, Mourinho. gila. Inggris. Enggak. Sekalipun lu won many trophies lu menangnya di mana? Di Liga Belanda anjir. Terus lu nyamain diri lu sama Mourinho. Enggak, bukan Modal nyamain- semifinal Champions League. Wah sakit bukan tuh nyamain enak diri tuh. sama Mourinho. Enggak nyamain diri sama Mourinho. Lu jangan nge-cut 10 detik Ya, dari coba dari- klarifikasi. Ya karena saya Teksnya ngomong apa? di Twitter dari press conference Ten 2 Hag menit. itu. 2 menit. Ngomongnya gimana coba? Ngomongnya 2 menit. Jadi Let me ngomongnya dia, hear. Assalamualaikum Let me listen. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Enggak terus-terusan. Ayo sebentar. Lupa gue 2 menit soalnya. Enggak, ini aja Intinya maksudnya aja. meaningnya. Iya, Message-nya apa? Maksudnya dia bilang ya dia Gimana tuh nih, Ten Hag nggak nganggap Mourinho? remeh Fenerbahce. Intinya dia nggak nganggap remeh Fenerbahce dan cuman dia ngerasa dia pede juga dengan style of play dia. Dan Mourinho juga di satu sisi Mourinho juga memuji MU juga. Mourinho memuji Ten Hag juga. Jadi dua-duanya baik-baikan. Jadi Mourinho habis muji Ten Hag. Enggak, Ten Hag konteks muji soal Mourinho. dia nyebut kalau gue menang banyak piala sama kayak Mourinho. Enggak, dia bilang we both won trophies too gitu. Kita Enggak ada bilang We both tuh lot, we- a nggak, lot of sebentar. trophies dia bilang. Wi itu enggak tahu. Wi siapa? Dia Wi sama itu Mourinho. Iya. Mourinho ETH Iya, atau dia Mourinho ngomong MU? Mourinho ETH. Karena enggak ETH ini berapa kali nebeng sama suksesnya MU? Jujur. Oh enggak, dia bilang Berapa peskon dia nebeng sama suksesnya MU kan? Gua Bukan nggak sama dia. enggak, dia bilang we both harusnya dia sama Mourinho. Apa dia menang apa? Receive Iya. 2 kali. Astaga dibanding sama Mourinho. Terus Jadi- Gimana Bukan ya dia ngomong ya? membandingkan, lo konteksnya ini bukan membandingkan
bukan dia bilang dia ngerasa skill dia Tuh, itu sama kalau kayak tuh Mourinho. bersama loh. Maksudnya dia bilang, ya ini berdua Ini achieve nih. a lot of great Ini ya. Tuh. Mourinho and I, we have won a lot of trophies. We have won Itu a tau lot nggak? of trophies. Sama kayak gue ngomong. Itu masih Kayak- dari tweetnya tuh. Enggak, Dari gue kayak tweetnya. gue ngomong Arsenal and Chelsea won a lot of Champions League. Kan gue nebeng nih. Enggak seperti itu dong, Mat, konteksnya. Ya iya enggak. dong. Lot of trophies apa? Lot of Atau trophies ini, LTH enggak. apa? Oh, gini. Kalau ini salah. Nggak, Masa Champions gue League? ralat, Maksudnya gue ralat, Premier League, gue ralat, Iya, kok Champions League, kayak iya. ngomong Chelsea ke Liverpool, Chelsea and Liverpool won of lot of Champions League. Kan yang banyaknya Liverpoolnya. Itu lo Itu spesifik. nebeng namanya. Enggak, karena kalau Itu emang nebeng enggak, namanya. kalau lo bilang dua-duanya menang trofi, dua-duanya menang trofi. Memang kan dia ngomong Enggak. a lot. A lot of trophies. Iya, A kan lot. dua-duanya menang lot of trophies. Tapi nebeng. Kok nebeng sih, Mat? Nebeng. Konsepnya pelatih nebeng nih sekarang. Pelatih memenangkan sesuatu karena nebeng, ngaco. Bukan, Yang won lot nebeng itu nama. Mourinho. Yang won lot itu Mourinho bukan Ten Hag. Iya. Ten Hag won trophies. Yes. Iya. Tapi not Bukan a lot a lot, of trophies. a few. A few. A few Yes, trophies. that's the right He word. won a few. Iya, lumayan. A few sama a lot tuh beda. Enggak, intinya di sini bukan dia meninggikan dirinya, yaitu dia apa? Muji Mourinho juga. Sekalian, Dia sekalian press muji conference diri ini, Sama dia nebeng. Sekalian, dia kan Sekalian muji Belanda. di Ya Belanda. company juga. Iya, pasti bakal Respect dia- Jose lah anjing, Ya. nyaman-nyamain diri Wah, sama gila Jose. ada orang-orang nih nge-clip klipnya 10 detik, ini klipnya 2 menit lo jadiin 10 detik. Sekarang gini, kita pakai azas apa ini aja ya. Kita refleksi ke belakang aja ya. Berapa kali udah ETH halu di preskon? Capek lah kalau kita berapa kali Chelsea udah ganti pelatih. Gue yakin Maresca bakal dipecat berarti season ini. Gue bisa bilang hal yang sama loh, iya dong. Iya, kalau Based on reflect seperti itu. ke belakang, Gue iya. nge-reflect sama, lo nge-reflect, gue nge-reflect Iya, dong. kan kalau ada cost-nya kan. Kalau timnya bobrok, pelatih langsung dipecat. Kalau timnya nggak bobrok, Di Matteo menang Champions League. kan timnya tetap Di bobrok. Matteo Di menang liga, di Champions liga League, bobrok. tapi menang Champions League. Kalau dia mau muji Mourinho, Rim, dia bilang Tuchel aja, dipecat, Rim, menang Champions League. dia bisa spesifik ngomong Mourinho won a lot of trophies tanpa harus ada I. Ai. Itu narsistik namanya. Lo harus tahu dulu, Mat, pertanyaannya apa? Kestawat. Pertanyaannya apa? Narsistik. Pertanyaannya apa? Hah? Pertanyaannya apa? Nggak tahu kan gua. Nah itu Mat kebiasaan, tau nggak? Lu ngeklip something Coba, tanpa lo tapi belum nggak. tahu Pertanyaannya apa? Coba. Ya, Gua pertanyaannya apa? apapun Pertanyaannya sama apa? aja. Gua nggak tahu konteksnya apa. Ngerti nggak? Gua nggak tahu konteksnya apa, pertanyaannya apa, dan gua nggak mau langsung speak Karena gua nggak jawabannya tahu. faktual, Rim. Cinta sama MU bukan sama ETH kan? Pertanyaannya faktual. Kenapa Rim. lu harus belain ETH? Itu pertanyaan gua. Cuman agak aneh lah kalau misalnya sampai Respect the governor maksudnya. bukan respect the government wajib lah. Enggak lah anjing, enggak Lu wajib. masa Oke, respect oke, the oke, government? oke, Kalau oke. sampah. Eh, Kayak Graham Potter, tai, cuma gak kayak gitu. ini bagus. Ini ada quote yang lebih panjangnya, guys. Ini ada quote lebih panjangnya. Mourinho and I. Pertanyaannya apa? Enggak, tar dulu nih, sabar dulu. Lo cari tahu dulu Denger pertanyaannya dulu, apa sampai dia ngomong kayak begitu. Dengerin dulu. Harusnya kayak begitu Mat, konteks dia nggak Dengerin mungkin tiba-tiba dulu. Dia denial Pertanyaan juga. apapun Dengerin sama dulu. aja. Nggak Dengerin mungkin dulu. orang duduk tiba-tiba duduk nih. Gue duduk tiba-tiba sekarang gue bilang kalau gue ini orang paling ganteng di dunia out of nowhere kan goblok Kalau kayak gitu. ETH goblok emang. Dengerin dulu, dengerin. Ini Coba dia ngomong dengerin, ternyata gini, ternyata yang bukan klipnya ya. Dia ngomong Mourinho and I have won lot of trophies in the last years. But you have to prove yourself every year. When you don't win, you will get criticism. Oh iya dibilang karena dibilang when you're at, gue jadi ingat kan untung lo ngomong gitu. Dia bilang when you're playing in the big di tim gede, criticism tuh pasti ada. Dia tuh mau ngasih tahu hal itu. Kita kalah kita pasti dikritik itu Pede pasti. lo fair baca. Apa? Pede. Gua. Eh. Gua. Enggak tahu. Nggak tahu gue jujur. Cuman ya Jadi klarifikasinya menurut itu ya. isi Jadi ini- dia ngomong ternyata setelah dibaca lagi dia ngomong in the last years. Last years. Jadi in last berarti dia ngomong ya Beberapa tahun berapa tahun belakang. belakang. iya makanya kan orang Mourinho kebiasaan ngeklip nggak tahu pertanyaan nggak tahu apa itu gue capek kalau kayak Iya. begitu. Udah, kita ke next question dari @muhammadnizar802. Ini editor kenapa sih demen banget ngezoom muka El Imut? Sini editor. Sini. Sini. Nih. Jawab sini. Kenapa? Iya. Muka-muka memeable itu. Halo. Kenapa? Kenapa? Ngezoom. Karena pas proses editing itu mimik wajah mukanya Karim selalu buat saya ketawa. Gil itu ada iPhone baru dari Karim katanya Gil. Ya. iPhone Mac. Nah itu guys, editornya senang sama muka Karim. Iya. Gue nggak tahu Karim senang apa enggak tapi. Seneng lah Oh, dia, seneng. dia nyari center tension kok. Ini pertanyaan terakhir Attention dari seeker. @nb_s8 IG.
Lu yang bikin akun YouTube yang bener lah namanya. L Baby sama L Kings. L Kings siapa? Elking siapa? Egyptian King. Egyptian King. Oh. L Baby sama Egyptian King emang sengaja nggak disebelahin apa gimana? Beberapa video seberangan mulu. Apakah pencegahan terjadinya pencubitan perut? Emang yang suka nyubit siapa? Nggak, Dia dia juga kalau gue bukan mukul biasanya. Oh, Iya. gitu. Itu suka nyoel tiba-tiba. Oh. Iya. Cuman akhir-akhir ini enggak kok, sempet samping-sampingan. Lebih enak samping-sampingan soalnya. Kenapa emang? Lo ada hubungan di luar kamera? Lu sayang nggak apa? Mali? Jujur. Lu sayang sama lah, sayang lah. Cie. Sayangnya apa nih? Dalam Cie. banget udah. Astagfirullahaladzim. Cie. Gila, podcast Gila. SMP ini. Iya makanya gue sayang lah. Gua menghargai. Cie. Parah SMP. Ini parah. Sampai keluar Iya. sesuatu dari sini bahaya. Nggak apa-apa. Ini semua tipis-tipis. persahabatan bagai Iya. kepompong. Iya kan? Cuma berantem dong sekali nggak seru bersahabatan Iya. mulu. Pukul lah muka, Masa dagu. video terakhir gue anjing-anjingin. Ya, tapi nggak mukul. Pukul saya pukul. Nahan, Enggak. mukul nahan. Enggak, di sini enggak apa-apa pukul. Nah kalau lo perhatiin gue yang lebih sering kepukul sama Ali kalau lo pada saat Iya. Kalau lo pada Lo saat juga kan pok, di sini pok. Ih, gue pok. Tapi yang berapa kali ngomong sama gua pengen banget mukul dia sih. Siapa? Dia ngomong sama gua. Jadi memang Gue pengen mukul Karim gitu. gue juga pengen banget mukul dia. di video yang mana ya? Yang Liverpool Chelsea itu. Wah tuh video tuh tangan begini tuh mikir dipukul apa enggak, Remain dipukul apa enggak, jangan deh. Lu kalau jadi gua di minggu lalu nampol gua. nampol. Parah. Kalau gua, gue tampol Yang mana yang menang muda Makanya itu? Ya? besok tangan gue hari Senin disolatif aja nih. Bahaya nih. Apalagi kalau Liverpool menang. Tapi si Ali tuh lebih ngitung MU loh daripada Chelsea. Lebih apa? Mungkin karena historis kali ya. Iyalah. Dia lebih ngitung MU. Ya kan yang anggap rival lo, dia nggak anggap. Yang anggap Chelsea, Liverpool rival kan lo. Dia anggapnya MU sama City. Enggak, MU nggak disebut. Ya, cuman Lo kalau dia iya tapi enaknya dari hati. kalau dia tahu paling enggak era IPL ya, Chelsea Liverpool tuh rival. iya memang IPL. dia nggak, ya udahlah. Ali Arsenal nggak rival kesian. 15 menit ngerokok. Ada Spurs. Berantem deh itu di nomor 6 sama 5. Asik. Opok. Ntar yang lerai kita Big Four. Udah. Lu Chelsea baru naik dikit Udah. songong ya. Apa? Lu baru naik dikit songong ya. Gua lihat. Yang bilang Kan gua ngomong- yang bilang dia objektif, nggak objektif nih orang juga. Gue ngomong era IPL. Yang boleh songong itu yang di atas. Gue ngomong Yang era di bawah IPL. usaha ke atas dulu baru Iya, songong. tunggu habis minggu ini. Ini kayak FPL lagi gimana sih? Iya Pas benar. udah mulai drop box, diem, nggak ada suara. Peringkat 1 FPL. Gua. Lu Peringkat juga? 1 sebulan, Sama dia juga. sebulan setengah terakhir siapa ya? Enggak tergusur. Stay on top. Ya udah guys, itu aja Doakan untuk semua. pojok debat hari ini. Besok kita ada preview EPL. Ada big match Liverpool Arsenal. Kita akan lihat testimoni dari Ali, apakah ngeselin lagi? Apakah dia meremehkan Arsenal? Kalau dia meremehkan Chelsea menurut gue wajar ya. Karena Chelsea juga memang bapuk 2 tahun terakhir. Tapi kalau dia sampai meremehkan Arsenal, kita lihat apa yang terjadi di meja ini. Yes. Kita lihat apakah ada Sebelum gue tutup tampon-tamponan. jangan lupa subscribe. 80% nonton belum subscribe nih. Yang nonton banyak, yang subscribe dikit. Tolong bantu subscribe, notification bell-nya nyalain. Terus juga masuk ke Telegram grup. Kita akan banyak program di grup ya. Banyak kayak semacam diskusi, ada pojok debat mini. Kita mau bikin nih, kita lagi bikin timnya. Nanti di grup itu kita bisa, lu bisa berdebat sama gue, lu bisa berdebat sama Karim, sama Papai, sama Kalau Basya. marah-marah sama Karim bisa ntar Langsung di kita grup provide. sana ya. Iya, gue ladenin. Ini QR code nih. Ting. Nah, jangan lupa juga follow teman-teman kita, Bang Karim Nasar @kedok_arabian, Bang Basya di Karim Nasar, @arsenal. bukan Arsenal Fox. Sama aja. Kan Karim Nasar @kedok_arabian. Iya enggak Karim Nasar. Sama profile yang muncul. Kalau nggak mau disebutin ngapain bikin nama itu? Bang Basya di @arsenalfox sama Bang Papai dari kamera aja. Oke, sampai ketemu di episode besok. Let's go.